Di suatu masa ketika dunia medis masih skeptis terhadap hal yang kini dianggap wajar, tiga orang, John Purdy, Robert Edwards, dan Patrick Steptoe, memutuskan untuk menantang batasan. Joy, The Birth of IVF, film yang dirilis oleh Netflix pada 22 November 2024 dan disutradarai oleh Ben Taylor, mengajak penonton menyelami perjuangan panjang di balik kelahiran bayi tabung pertama di dunia, Louise Joy Brown. Film ini bukan hanya sekadar biopik medis. Ia adalah penghormatan pada kegigihan dan keyakinan, terutama kepada sosok John Purdy, yang selama ini luput dari sorotan sejarah. Diperankan dengan sangat halus oleh Thomasin McKenzie, Jan adalah seorang perawat dan ahli embriologi muda yang tanpa pamrih mengabdikan hidupnya demi harapan pasangan-pasangan yang tak kunjung diberi anak. Bersama Robert Edwards, James Norton, dan Patrick Steptoe, Bill Nighy, mereka bertiga membangun eksperimen yang dianggap mustahil, ditentang oleh pemerintah, gereja, bahkan rekan sejawat mereka sendiri. Sinematografi film ini sangat khas, hangat, penuh cahaya, matahari Inggris era 1970-an yang lembut, seolah menggambarkan harapan yang terus menyala di tengah dunia yang dingin dan tak percaya. Tata visualnya menghadirkan suasana yang intim dan personal, seolah penonton duduk di pojok laboratorium, menyaksikan Jan menatap mikroskop dengan sorot mata penuh keyakinan. Latar waktu yang diangkat, pertengahan hingga akhir tahun 1970-an, digambarkan begitu detail. Dari busana, tatanan rambut, hingga alat laboratorium yang sederhana, semuanya membenamkan kita pada sebuah masa ketika inovasi adalah tindakan nekat. Musik pengiringnya pun dibuat minimalis namun emosional, mendukung atmosfer film yang hening namun penuh beban. Film ini mendapatkan rating 7,5/10 di IMDb dan mendapat banyak pujian karena mengangkat tokoh wanita ilmuwan yang selama ini tidak diberi tempat di panggung sejarah besar. Mengapa film ini dibuat? Jawabannya sederhana, namun dalam. Untuk memberikan keadilan pada cerita yang tidak pernah benar-benar selesai dituliskan. Joy tidak hanya merujuk pada nama Louise Joy Brown, bayi yang lahir lewat prosedur IVF pertama di dunia, tapi juga menggambarkan emosi murni dari harapan, cinta, dan kebahagiaan yang datang setelah perjuangan yang melelahkan. Film ini adalah pengingat bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya soal data dan uji coba, tapi juga tentang keyakinan dan kemanusiaan. Tentang seorang wanita muda yang mengabdikan hidupnya demi melihat seorang bayi pertama kali menangis di dunia. Kalian penasaran? Jadi, begini ceritanya. Suatu hari di bulan Mei tahun 1968, di kota Cambridge, Inggris, tampak seorang gadis cantik berjalan sambil membaca sebuah artikel. Namanya Jan. Jan adalah seorang perawat, lulusan dari salah satu universitas terbaik di Inggris. Hari itu, ia tengah menuju tempat seorang ahli biologi bernama Bob untuk wawancara kerja. Setibanya di sana, Jan disambut oleh asisten Bob yang bernama Arun. Arun meminta Jan untuk menunggu sebentar. Sementara itu, di dalam laboratorium, Bob dan timnya tampak sibuk mencari seekor tikus percobaan yang kabur. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba Jan muncul sambil membawa tikus yang dicari. Melihat keberanian Jan menangkap tikus, Bob langsung terkesan dan memutuskan untuk menerimanya bekerja. Jan pun sangat senang. Keesokan harinya, Bob mengajak Jan untuk menemui seorang dokter kandungan bernama Patrick. Sepanjang perjalanan, Bob bercerita bahwa ia ingin melakukan penelitian tentang bayi tabung. Jika penelitiannya berhasil, maka di masa depan, wanita yang divonis mandul masih punya harapan untuk memiliki anak. Mendengar ide tersebut, Jan sempat ragu. Meski ide Bob terdengar mulia, namun ia sadar bahwa hal ini pasti akan menimbulkan kontroversi, karena dianggap bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun jauh di dalam hatinya, sebagai seorang wanita, Jan ingin tetap memberikan dukungan. Saat akhirnya bertemu dengan Dr. Patrick, Bob langsung mengungkapkan niatnya. Awalnya, Patrick tidak tertarik karena ia merasa ide itu pasti akan gagal, tapi Bob terus meyakinkannya. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia telah banyak melakukan penelitian pada tikus, dan hasilnya berhasil. Jika dilakukan pada manusia, peluangnya juga besar. Patrick pun mulai tertarik. Mereka lanjut berbincang di sebuah kafe. Setelah obrolan panjang, akhirnya mereka sepakat untuk memulai penelitian tersebut di rumah sakit tempat Patrick bekerja yang berada di kota Oldham. Keesokan harinya, Jan dan Bob tiba di rumah sakit Oldham.
Mereka sempat bingung karena lokasi penelitiannya hanyalah sebuah bangunan kecil di belakang rumah sakit utama. Di dalam bangunan itu, mereka bertemu dengan kepala perawat bernama Muriel. Muriel lalu menunjukkan ruangan yang akan mereka pakai untuk penelitian. Saat melihat ruangan itu, Bob dan Jan terdiam, karena ternyata ruangannya hanyalah sebuah gudang. Setahun kemudian, tepatnya pada bulan Januari 1969, ruangan yang dulunya hanyalah gudang kotor, kini telah berubah menjadi tempat yang layak untuk penelitian. Hari itu di ruangannya, tampak Dr. Patrick sedang mewawancarai beberapa pasangan yang akan menjadi relawan dalam uji coba bayi tabung. Beberapa minggu pun berlalu, Patrick mulai mengambil sampel sel telur dari salah satu relawan. Setelah sel telur diambil, Jan mengantarkannya kepada Bob. Jan terlihat sangat senang. Meski yang ia bawa adalah sel telur milik wanita lain, Jan bisa membayangkan betapa bahagianya jika suatu hari nanti penelitian ini berhasil dan wanita yang selama ini dianggap mandul bisa merasakan kehamilan. Pasti itu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Suatu hari di rumah, saat sedang mengobrol dengan ibunya, tiba-tiba sang ibu meminta Jan untuk berhenti dari pekerjaannya. Ia menunjukkan sebuah artikel koran yang membahas tentang Dr. Patrick, yang dulu pernah beberapa kali melakukan aborsi pada pasiennya. Jan berusaha menjelaskan bahwa pekerjaan yang ia lakukan sekarang bukanlah tentang aborsi, melainkan justru usaha untuk menolong wanita agar bisa hamil. Namun sayangnya, sang ibu tetap bersikeras. Bahkan, ia sampai mengatakan bahwa jika Jan masih terus bekerja di tempat itu, maka jangan pernah kembali menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Ucapan ibunya membuat Jan dilanda dilema yang besar. Setelah berpikir panjang, dengan berat hati Jan memilih untuk tetap melanjutkan penelitiannya. Hari demi hari berlalu. Sejak keluar dari rumah ibunya, Jan yang masih terbebani pikiran mulai kehilangan semangat bekerja. Siang itu, saat para relawan wanita berkumpul di rumah sakit, Jan memberitahu bahwa mulai sekarang, mereka akan menjalani suntikan rutin setiap hari, agar produksi sel telur menjadi optimal. Setelah selesai memberikan penjelasan, Jan mulai memanggil satu persatu relawan untuk menjalani suntikan. Setelah tugasnya selesai, Muriel menghampiri Jan dan bertanya kenapa akhir-akhir ini ia terlihat murung. Jan pun menceritakan semuanya. Selain karena dilarang oleh ibunya, Jan juga merasa kecewa. Selama ini, ia mengira Dr. Patrick adalah pahlawan bagi para wanita. Tapi ternyata ia pernah melakukan aborsi terhadap pasien. Mendengar itu, Muriel langsung marah. Karena bagaimanapun, kehamilan tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa kasus, kehamilan justru membahayakan nyawa pasien dan terpaksa harus diaborsi. Di saat tak ada dokter lain yang mau mengambil risiko atas tindakan berat itu, hanya Patrick yang bersedia. Ia rela melakukan apapun demi menyelamatkan nyawa pasiennya. Meski tahu akan dihujat masyarakat, Patrick melakukannya bukan semata karena tugas sebagai dokter, tetapi karena kemanusiaan. Mendengar penjelasan Muriel, Jan merasa sangat bersalah. 1 tahun kemudian, penelitian mereka masih terus berlanjut. Thank you. Di sini kita dibawa oleh Bob yang menunjukkan kepada Jan bahwa salah satu sel telur berhasil dibuahi. Bob yang begitu senang berkata bahwa dengan adanya kabar menggembirakan ini, penelitian mereka bisa segera didaftarkan ke Asosiasi Dokter di Inggris. Jika disetujui, mereka bisa mendapatkan dana pendukung berdasarkan hasil penelitian tersebut. Sayangnya, 6 bulan kemudian saat Bob, Jan, dan Patrick pergi ke kantor Asosiasi Dokter, para petinggi di sana menolak untuk mendanai penelitian mereka. Mereka menilai bahwa proyek ini tidak bermoral dan dianggap menentang takdir Tuhan. Mau tidak mau, Bob harus tetap melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan dana pribadinya. Keesokan malamnya, di laboratorium, Dr. Patrick bertanya apakah Jan sedang sakit. Selama 2 tahun bekerja bersama, Patrick sering melihat Jan tampak menahan sakit di bagian perutnya. Karena terus didesak, Jan akhirnya jujur bahwa sebenarnya ia memiliki kista yang cukup besar di rahimnya. Kemungkinan besar, selamanya ia tak akan pernah bisa memiliki anak. Patrick pun terkejut. Ia langsung menyarankan agar Jan segera menjalani operasi. Namun karena Jan terus-menerus menolak, Patrick akhirnya menghentikan desakannya. 2 hari kemudian, terlihat Jan dan Arun menghadiri sebuah pesta.
Sejak pertama kali bertemu di laboratorium milik Bob, hubungan mereka semakin dekat. Setelah pesta selesai, di perjalanan pulang, tiba-tiba Arun mengeluarkan sebuah kotak cincin dan melamar Jan. Arun berkata bahwa ia ingin menghabiskan hidup bersama Jan, memasak bersama, jalan-jalan bersama, dan nanti mereka akan memiliki 2 anak yang lucu-lucu. Mendengar kalimat itu, hati Jan terasa sangat perih. Padahal ia juga mencintai Arun. Ia sangat ingin menerima lamarannya, namun ia tidak ingin mengecewakan Arun karena tahu dirinya tak bisa memberikan keturunan. Sambil menahan luka di hati, Jan pun memutuskan untuk menolak lamaran Arun. 2 tahun pun berlalu. Tepatnya pada bulan Januari 1973, hari itu Bob dan Jan sedang menghadiri undangan acara televisi. Saat wawancara dimulai dan Bob mulai menjelaskan proses bayi tabung, seorang profesor bernama Watson terus mendebat dan menyudutkan Bob. Ia bilang bahwa bayi hasil teknologi tabung pasti akan lahir cacat. Meski Bob berulang kali menjelaskan bahwa DNA sang bayi tetap akan normal, tak ada satupun orang di studio yang benar-benar percaya. Hingga acara berakhir, Bob hanya bisa terdiam sambil menahan air mata. Setelah acara selesai, Jan berusaha menenangkan. Ia mengingatkan Bob bahwa meski orang-orang menghina, masih ada dirinya, Dr. Patrick, dan para relawan yang percaya padanya. Malam itu, di penginapan, Bob menerima pesan dari Dr. Patrick yang mengabarkan bahwa salah satu relawan dinyatakan positif hamil. Bob dan Jan pun sangat senang. Keesokan harinya, mereka buru-buru kembali ke kota Oldham untuk memeriksanya secara langsung. Namun sesampainya di sana, Muriel justru memberikan kabar buruk. Memang ada satu relawan yang hamil, tetapi ada juga satu relawan lain yang mengalami pembengkakan pada rahimnya. Setelah diperiksa, karena kondisi pembengkakan cukup parah, relawan tersebut harus mengundurkan diri sementara hingga benar-benar sembuh total. Melihat relawan itu begitu sedih, Jan pun berinisiatif mengajaknya, serta para relawan lain pergi liburan ke pantai. Summer, I was swimming, arms around my feet, and I moved my arms. Everyone come forward. I'm self-free. 4 bulan kemudian, Jan memberitahu Patrick bahwa ia membawa kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, ada satu relawan lagi yang dinyatakan positif hamil. Namun kabar buruknya, relawan pertama yang hamil justru mengalami masalah pada kandungannya. Setelah diperiksa, ternyata janin tumbuh di luar rahim. Meskipun sudah berhari-hari diberi perawatan, kondisi kandungan tidak juga membaik. Dengan sangat terpaksa, kehamilan relawan pertama itu harus digugurkan. Keesokan harinya, karena merasa putus asa, Jan pergi ke gereja dekat rumahnya. Saat bertemu dengan pastor, Jan merasa malu. Ia baru sadar bahwa sebagai seseorang yang dianggap menentang takdir Tuhan, mungkin dirinya tidak pantas berada di gereja. Namun sebelum Jan pergi, sang pastor yang iba padanya memberitahu bahwa ibu Jan sedang sakit parah. Jan pun segera bergegas ke rumah ibunya. Tapi setibanya di sana, pintunya terkunci. Dari luar, ia memohon agar sang ibu mau menemuinya, meskipun hanya sebentar saja. Namun sekeras apapun Jan memohon, ibunya tetap tak mau membukakan pintu. Tak hanya menerima kabar bahwa ibunya sakit, keesokan harinya di laboratorium, Jan juga mendapat kabar bahwa relawan kedua yang hamil mengalami keguguran. Bob terlihat kebingungan. Padahal sel telur dan sperma yang digunakan tergolong sehat. Ia mulai curiga. Jangan-jangan penyebabnya berasal dari salah satu bahan kimia yang tidak cocok. Bob pun meminta Jan untuk memeriksa semua cairan kimia di laboratorium satu persatu. Selama berjam-jam mereka bekerja tanpa henti. Tengah malam, ketika Bob tertidur, Jan akhirnya berhasil menemukan bahan kimia yang menjadi penyebabnya. Saat Bob bangun dan ikut memeriksa, ia terlihat sangat frustasi. Dugaan mereka ternyata benar. Dengan kesal, Bob membuang seluruh cairan kimia di laboratorium. Padahal penelitian mereka sudah sampai sejauh ini. Tapi sekarang semuanya harus diulang dari awal lagi. Awalnya Jan sempat mencoba menghentikannya, tapi karena sama-sama frustasi, ia ikut membuang semua cairan kimia itu. Jan tak sanggup lagi menahan perasaannya. Ia menangis dan meluapkan semua beban hidup yang selama ini ia pendam. Ia merasa sangat lelah. Ia ingin menyerah. Menjelang subuh Jan pulang ke rumah. Dari luar, ia berteriak bahwa ia sudah berhenti dari pekerjaannya. Jika ibunya tetap tak mau membuka pintu, maka ia akan mendobraknya.
Mendengar bahwa putrinya telah bertobat dari pekerjaan yang dianggap haram itu, sang ibu akhirnya membuka pintu. 1 tahun kemudian, di siang hari yang cerah, tampak Jan sedang berjalan-jalan di taman bersama ibunya. Selama setahun terakhir ini, meski rutin berobat ke rumah sakit, kondisi sang ibu belum juga membaik. Dari kejauhan, tampak Arun yang kebetulan juga sedang berjalan-jalan menghampiri dan menyapa Jan. Ia membawa anak bayinya yang masih kecil. Saat mengetahui bahwa Arun kini sudah menikah dan memiliki anak yang lucu, Jan berpura-pura ikut merasa bahagia. Untuk mengalihkan perasaannya, Jan bertanya tentang kelanjutan penelitian bayi tabung. Arun memberitahu bahwa penelitiannya telah dihentikan 3 bulan setelah Jan keluar dari tim. Jan pun terkejut. Malam itu, Jan mendatangi rumah Bob dan bertanya mengapa ia ikut menyerah, padahal penelitian mereka tinggal sedikit lagi untuk dicoba kembali. Bob menjawab sejak Jan pergi, ia sebenarnya sudah mencoba melanjutkan penelitian selama 3 bulan, tapi selalu gagal. Ia curiga mungkin penyebabnya bukan hanya dari cairan kimia. Sesampainya di rumah, ibu kembali mengingatkan Jan agar tidak tergoda untuk kembali bekerja hanya karena tadi sore bertemu dengan mantan rekan-rekannya di laboratorium. Ia menegaskan bahwa dirinya tak akan pernah memberi restu. Setelah mengumpulkan keberanian, Jan akhirnya menceritakan tentang penyakit yang selama ini ia sembunyikan. Alasan sebenarnya ia dulu menerima tawaran Bob adalah karena ia ingin membantu wanita-wanita lain yang bernasib sama sepertinya. Saat tahu putri kesayangannya diam-diam menderita penyakit serius, ibu terkejut hingga batuk darah. Jan segera membantu dan mengantarkan sang ibu ke kamar untuk beristirahat. Sebelum tidur, sambil menggenggam tangan Jan, sang ibu berkata, apapun yang akan Jan lakukan, dia akan tetap menyayanginya. Keesokan paginya, saat Jan hendak membangunkan ibunya, ia mendapati sang ibu telah meninggal dunia. Siangnya, di gereja, saat upacara pemakaman berlangsung, Patrick datang bersama Muriel. Setelah prosesi selesai, mereka bertiga duduk dan mengobrol. Tiba-tiba, Jan membahas lagi soal penelitian bayi tabung. Berdasarkan analisa terbarunya, ia menyadari bahwa selama ini penyebab kegagalan mungkin terletak pada obat suntik yang diberikan pada relawan. Obat tersebut ternyata menciptakan hormon palsu, membuat kualitas sel telur jadi buruk. Solusinya, kita harus menggunakan hormon alami dan sel telur asli tanpa pengaruh obat-obatan. Mendengar penjelasan itu, Patrick yang sebelumnya sudah kehilangan semangat kembali antusias. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga pergi menemui Bob di laboratorium. Setelah Jan menjelaskan temuannya dengan detail, Bob pun ikut bersemangat. Mereka sepakat untuk memulai kembali penelitian mereka dari awal. Setahun kemudian, Jan dan Muriel mulai merekrut beberapa wanita baru untuk menjadi relawan uji coba. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Jan terlihat lebih ceria. Ia tidak hanya menjelaskan prosedur medis, tapi juga mengajak para relawan berbicara dari hati ke hati. Ia menyemangati mereka. Yakinlah, suatu hari nanti, kita semua pasti bisa punya anak, katanya. 2 tahun pun berlalu. Di bulan Agustus 1977, pada suatu siang di ruang praktik Dr. Patrick, tampak sepasang suami istri datang untuk mendaftar sebagai relawan. Sang suami bernama Brown, sementara istrinya bernama Leslie. Leslie telah divonis mandul karena mengalami masalah pada organ reproduksi. Dengan penuh semangat, Patrick menerima mereka. 3 bulan kemudian, setelah menjalani serangkaian tes kesehatan, akhirnya sel telur milik Leslie diambil. Hasilnya sangat bagus. 4 hari berselang, setelah proses pembuahan berhasil dilakukan, sel telur tersebut dikembalikan ke dalam rahim Leslie. Seminggu setelah itu, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Jan berubah pikiran. Ia ingin ikut diperiksa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Patrick tampak lemas. Dengan berat hati, dia memberitahu kalau kista di rahim Jan sudah sangat besar dan tak memungkinkan untuk dioperasi. Artinya, sampai kapanpun Jan tak akan pernah bisa memiliki anak. Melihat ekspresi Jan yang terkejut demi menghibur, Patrick mengajaknya untuk minum-minum. Saat mereka berbincang santai sambil menahan tangis, Jan mengaku kalau Leslie ternyata berhasil hamil. Itulah alasan mengapa akhirnya ia memberanikan diri untuk diperiksa. Ia mengakui ia iri, Leslie yang kondisi organ reproduksinya rusak parah saja bisa hamil, berarti seharusnya ia juga bisa. Tapi, kenyataannya, harapannya justru hancur. Alasan mengapa selama ini ia tak pernah mau diperiksa, karena ia tidak siap menerima kenyataan. Ia takut kecewa. Namun sekarang, meski kenyataannya pahit, Jan tetap berharap penelitian mereka berhasil.
Ia ingin sekali membantu mewujudkan harapan semua wanita di dunia yang bernasib sama sepertinya, meskipun harapannya sendiri telah pupus. 8 bulan pun berlalu. Pada tanggal 25 Juli 1978, di rumah sakit, Dr. Patrick tampak menemui Leslie dan Brown, lalu menyampaikan kabar bahagia. Ruang operasi sesar telah siap. Malam ini, bayi tabung pertama di dunia akan segera lahir. Malamnya, tepat pukul 11, Bob dan Jan yang baru tiba di rumah sakit langsung bergegas masuk menerobos kerumunan wartawan. Setelah semua persiapan selesai, operasi sesar pun dimulai. A vertical incision of the uterus. Can you hear that? Bayi itu akhirnya lahir dengan selamat. Di luar ruang operasi, Bob dan Jan yang mendengar tangisan bayi langsung tersenyum bahagia. Mereka masuk untuk melihat bayi cantik yang selama hampir 10 tahun telah mereka nantikan. Setelah semuanya selesai, para dokter dan perawat berkumpul merayakan keberhasilan mereka. Di tengah kehangatan momen itu, Bob tiba-tiba naik ke atas meja dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantunya berjuang selama 10 tahun terakhir. Begitu banyak pengorbanan telah dilalui. Terima kasih. Kini kita berhasil mengukir sejarah. Semoga penemuan ini membawa manfaat, dan di masa depan akan ada banyak wanita yang tersenyum bahagia. Bob juga memberitahu bahwa Leslie dan Brown ingin agar mereka yang memberikan nama untuk bayi mereka. Bagaimana kalau kita beri nama bayi harapan ini, Joy? Dan film pun berakhir. Untuk pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini tuh, buat anak jangan coba-coba ya. Nggak ding. Maksudnya adalah, film ini bukan hanya tentang sebuah penemuan medis. Ini adalah kisah perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Bahwa dari rasa sakit bisa lahir kekuatan. Dari keraguan bisa tumbuh keyakinan. Dan dari ketidakmungkinan bisa tercipta keajaiban. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang, tetap berharap, dan tidak menyerah, meski dunia berkata mustahil. Saya Tara bersama seluruh tim beserta jajarannya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dan sebelum kita berpisah, izinkan saya pamit lewat pantun. Pergi ke taman naik delman, bawa bekal berbungkus daun. Sampai di sini pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.